Pembagian antibiotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama bakteriostatik dan yang kedua bakterisidal. Merupakan pembagian berdasarkan temuan laboratorium. Definisi dan batasan ini tidak dapat digunakan dalam kondisi klinis. Yang pertama ada contoh antibiotik yang bersifat bakteriostatik adalah sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, trimetoprim, inkomisin, klindamisin, dan asam amino salisilat. Antibiotik dengan sifat bakteriostatik bersifat menghambat pertumbuhan organisme tetapi tidak membunuhnya. Yang kedua, ada contoh antibiotika yang bersifat bakterisid yang secara aktif membasmi kuman meliputi penisilin, sefalosporin, aminoglikosida dosis besar, kotrimoxazol, rifampisin, isoniazid, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat antibiotik. A few moments later. Assalamualaikum, permisi Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Oh ya Mbak, boleh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah. Perkenalkan, nama saya Indah Hayati. Kebetulan saya mahasiswa farmasi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya dan asli mana? Nama saya Ibu Mulyati, kebetulan dari Pulau Gading. Baik Bu, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar. Apakah boleh sambil direkam? Boleh. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu obat antibiotik? Belum tahu Mbak. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Dan beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi tertentu. Kebetulan antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Ibu? Sudah sangat jelas Mbak. Kalau boleh tahu, apakah antibiotik bisa dibeli di apotek terdekat Mbak? Baik Bu, saya jelaskan ya Bu. Obat antibiotik seharusnya tidak bisa dibeli secara bebas di apotek. Karena menggunakan obat antibiotik harus dengan resep dokter. Ada beberapa bahaya yang bisa Ibu rasakan ketika salah menggunakan obat antibiotik, seperti menurunnya efektivitas obat antibiotik pada tubuh, beresiko menyebabkan reaksi alergi, memicu resistensi obat, hingga menyebabkan gangguan pada bakteri baik dalam tubuh. Sebelumnya, apakah Ibu pernah membeli obat antibiotik di apotek atau di toko obat terdekat? Tidak pernah Mbak. Baik Bu. Nah, biasanya orang-orang ada yang belum tahu nih, apa sih kandungan dari obat antibiotik? Di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Umumnya kandungan dari antibiotik sendiri itu berbeda-beda ya Bu, tergantung jenis obat antibiotik dan bagaimana kondisinya. Karena kegunaan dan dosis yang diberikan pun berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk kondisi akibat infeksi bakteri, ada juga yang digunakan untuk mengobati infeksi tulang, otitis media, hingga infeksi pada kulit dan saluran kemih. Dalam memilih obat antibiotik yang benar dan aman harus memperhatikan diantaranya yang pertama, menentukan jenis obat antibiotik sesuai dengan keluhan. Kedua, wadah tertutup dengan rapat dan tidak rusak. Tiga, terdapat label merek yang sudah berbepom. Keempat, terdapat aturan pakai obat antibiotik tersebut. Dan yang terakhir, pastikan obat antibiotik yang digunakan dalam keadaan yang baik dan tidak melewati tanggal kadaluarsa. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu
aturan minum antibiotik yang benar itu gimana? Belum, Mbak. Baik Ibu, saya jelaskan ya Bu. Jika sembarangan minum antibiotik bisa saja berubah menjadi petaka. Maka dari itu sebaiknya dengan menggunakan resep dokter. Karena jika diminum tidak sesuai aturan, tubuh bisa saja mengalami resistensi antibiotik. Resistensi yang dimaksud adalah kondisi tubuh yang sudah kebal terhadap bakteri, sehingga sudah tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik tersebut. Lalu bagaimana cara menghindari resistensi bakteri, Mbak? Berikut hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari munculnya bakteri yang resisten, diantaranya yang pertama, selalu minum antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Kedua, selalu beli sejumlah obat antibiotik sesuai yang diresepkan oleh dokter. Ketiga, selalu habiskan antibiotik sesuai dengan anjuran resep. Keempat, jangan melewatkan dosis. Dan yang kelima, aturan pakai antibiotik ini yaitu 3 kali sehari dan harus dihabiskan ya Bu. Untuk efek samping antibiotik sendiri gimana ya, Mbak? Untuk konsumsi obat antibiotik memang bisa timbul beberapa efek samping seperti mual, muntah, diare, infeksi jamur, sakit perut, dan pusing. Efek samping yang muncul akibat antibiotik bisa berbeda-beda ya Bu, tergantung jenis, dosis, dan lama penggunaan obat antibiotik. Lalu bagaimana cara penyimpanan antibiotik yang benar, Mbak? Simpanlah obat antibiotik pada tempat yang bersih, kering, dan terlindungi dari cahaya matahari langsung. Dan pada suhu ruang ya Bu, jangan disimpan di dalam lemari es. Apakah Ibu sudah tahu cara membuang antibiotik yang benar itu bagaimana? Oh ya, kebetulan saya belum tahu, Mbak. Apakah bisa dijelaskan? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara pembuangan obat antibiotik yang benar itu bagaimana. Yang pertama, keluarkan obat dari bungkusnya. Kedua, hancurkan obat agar bentuknya tidak utuh. Ketiga, campurkan obat dengan ampas kopi, tanah, atau bahan lainnya. Tujuannya agar tidak dikonsumsi anak-anak, hewan peliharaan, atau dipungut pemulung. Keempat, simpan obat yang sudah dicampur dengan bahan lain ke dalam wadah yang bisa ditutup dan tidak tumpah. Misalkan botol plastik bekas, kaleng, atau wadah lainnya. Dan yang terakhir, buang wadah berisi campuran obat dan sudah tertutup rapat ke tempat sampah. Apakah sudah cukup jelas Ibu? Sangat jelas, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Maaf jika ada salah kata pada saat saya menjelaskan. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.